Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, untuk video kali ini saya sharing tentang cara pemberitahuan masa manfaat bangunan permanen yang lebih dari 20 tahun. Nah, di sini terkait dengan PMK 72 tahun 2023 ya, yang sebelumnya pernah saya bahas. Nah, untuk video kali ini lengkap dengan contoh soal perhitungan peralihan penyusutannya. Nah, langsung saja kita ke dasar hukumnya di PMK 72 tahun 2023. Nah, sebelumnya ini ada di PP 55 tahun 2022. Nah, di situ disebutkan jika WP memiliki bangunan permanen sebelum tahun 2022 dan sudah disusutkan selama 20 tahun, ini dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP paling lambat akhir tahun pajak 2022. Nah, sayangnya pada saat itu PP 55 itu baru launching di Desember ya, jadi sangat mepet. Dan muncullah PMK baru, PMK 72 tahun 2023. Nah, di situ disebutkan jika WP memilih penyusutan dengan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dan belum menyampaikan pemberitahuan, wajib menyampaikan paling lambat 30 April 2024. Nah, ini bertepatan dengan pelaporan SPT tahunan badan ya di tahun 2023-nya. Nah, pemberitahuan ini dilakukan melalui DJP online pada menu layanan, kemudian pilih penyusutan ataupun amortisasi. Nanti kita coba ya di DJP online-nya. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh soal. Nah, di sini ada contoh soalnya pada tahun 2017, wajib pajak beli gedung seharga 2 miliar. Nah, awalnya mencatat penyusutan fiskal 20 tahun dan tarifnya 5%. Jadi ya simpelnya perhitungannya 100% dibagi dengan 20 tahun ya, jadi dapatnya 5%. Nah, tapi secara pembukuan ini masa manfaat gedung ini adalah 30 tahun. Nah, misalnya jika WP memilih menggunakan masa manfaat yang sebenarnya, dapat menyampaikan pemberitahuan ke DJP. Nah, ini WP bisa memilih ya, mau tetap 20 tahun atau mau peralihan penyusutannya menjadi 30 tahun. Nah, misalnya ini adalah memilih untuk peralihan 30 tahun ya. Nah, di sini kita lihat di kolom yang pertama di sebelah kiri. Nah, di sini ada harga perolehannya 2 miliar. Kemudian Januari 2017 berarti ini 2017 sudah full penyusutannya setahun ya. Nah, ini tarifnya kan 5%. Jadi penyusutan per tahunnya adalah 100 juta dan NBV-nya net book value atau nilai sisa buku 1,9 M. Nah, ini kita hitung sampai di 2021 NBV-nya 1,5 M dan pada tahun 2022 itu kita hitung ulang. Nah, sisa tahunnya adalah 25 ya, karena kan ini masa manfaatnya 30 tahun. 30 tahun sudah melakukan penyusutan selama 5 tahun menjadi sisa 25 tahun. 100%-nya dibagi 25 ya. Nah, jadi tarif barunya menjadi 4%. Nah, kita lihat ke kolom sebelahnya di sini. Nah, di tahun 2022 ini kita menggunakan tarif 4% dan penyusutannya 60 juta. 60 juta ini adalah dari nilai sisa buku terakhir 2021, 1,5 M dikalikan dengan 4%, dapatlah 60 juta. Dan NBV di tahun 2022 1,440 ya, 1,44 M. Begitu terus pencatatannya sampai 2046. Di sini sudah 30 tahun ya, jadi NBV-nya 0. Nah, mudah ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan komentar saja. Nah, untuk pemberitahuannya di DJP online, nanti kita masuk ke Pajakku ID ya. Kita login dulu. Nah, saya masuk ke Pajakku ID ya. Ini saya anggap sudah clear ya untuk perhitungannya. Nah, sekarang pemberitahuannya. Langsung saja kita login.
masukkan nick dan juga passwordnya dan juga captcha-nya. Nah, jika sudah, kita langsung saja ke menu layanan. Kemudian pilih penyusutan atau amortisasi. Nah, di sini ya, penyusutan dan amortisasi. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini dashboardnya, dan di sini kalian bisa tambah. Nah, di sini pilih jenis pemberitahuan. Nah, di sini harta berwujud bangunan permanen. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini kalian tambahkan hartanya. Nah, di sini kalian sesuaikan ya dengan kondisi perusahaan masing-masing. Di sini pilih kode bangunan, baik itu gedung kantor, gudang, pabrik, rumah atau apartemen atau bangunan lainnya. Kemudian nama harta berwujudnya, tanggal perolehannya, nilai perolehannya berapa, masa manfaat minimal 20 tahun, karena ini kan kita mau peralihan ya, tadinya 20 tahun, misalnya setelah di appraisal sendiri, gedung ataupun bangunan permanen kita lebih dari 20 tahun, katakanlah 30 tahun ataupun 35 tahun, nah itu disesuaikan dengan kondisi, kemudian lokasi bangunannya di mana, dan juga keterangan jika diperlukan. Jika tidak, di skip aja ya. Nah, setelah itu kalian ditambah ya. Nah, ini saya tidak isi ya, karena ini cuma contoh. Ini saya batal, nanti jika sudah selesai, kalian bisa klik tombol submit di bawahnya. Nah, selesai, cuma itu aja. Mudah ya untuk pemberitahuannya. Ini bukan permohonan ya, hanya pemberitahuan. Nah, untuk kalian yang misalnya itu belum ada ya menu penyusutan dan amortisasinya, kalian bisa cek di profilnya kalian. Ini saya contohkan. Nah, di tab profil nanti kalian pilih aktivasi fitur. Nah, kemudian kalian ke bawah, nanti di sini ada penyusutan dan amortisasi. Kalian checklist nanti di sini, kemudian ubah fitur layanan. Nanti disimpan, nanti kalian akan logout otomatis, kemudian login kembali, dan nanti sudah ada di menu layanan penyusutan dan amortisasinya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk cara pemberitahuan masa manfaat bangunan permanen lebih dari 20 tahun. Nah, jika ada pertanyaan silahkan komentar. Terima kasih sudah menonton, sudah mensubscribe, sudah like dan juga membagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.